Berubah. Aku pernah jalan kaki dari Kelapa Gading ke Kalideres. Ada Mbak Lastri, ada dia. Gue cari dong di IG. Mana ya foto gue sama dia waktu itu nonton Idol. Ada, ternyata ada. Beda loh. Sis, kok perasaanku nggak enak? Udah sis, makan aja. Terus dia, oh sis, apa itu? Ada kaki kecoa. Halo semuanya, walala, kembali lagi dengan Lalacu. Akhirnya aku kembali lagi ngonten ya Bu. Kayaknya happy banget bintang tamu kita ini. Oke, jadi ini adalah program pertamaku, namanya apa tadi Kak? Makan-makan. Ngobrol dan komen. Ini makan-makan. Kayaknya dia lapangan bola ya. Ya Mbaknya lapar ya. Kayaknya aku kok ngangkang banget ya, nggak cantik gini ya Bu. Ya ampun. Boleh. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan sahabat saya. Ini namanya Ari Wibowo. Ini yang akan mewakili Indonesia. Kok gitu sih Bu? Wah. Oh, ini yang sempat viral, tahu nggak sih Kak, yang lambe turah? Oh iya. Itu waktu kompetisi nasional. Iya, Nah, sekarang iya. ke internasional. Ini orangnya. Iya, nah ini adalah salah satu juga temanku namanya Kak Alina. Dia juragan sambal. Kalau kalian pengen pedes-pedes daripada makian netizen ya kan, mendingan makan sambelnya ini, namanya Dapur Kamila. Sambelnya endol. Oke, kali ini aku mau nanya-nanya nih sebelumnya, gimana kabar Anda semuanya? Langsung pakai posisi ya. Kabar. Kalau model beda ya, duduknya gimana aja tetap Enggak Bun, cantik ya. ini nahan perut Bun, jadi biar gak kelihatan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau ditanya kabar sehat walafiat. Alhamdulillah. Terus sekarang lagi menyehatkan diri juga Oh. dari situasi yang tidak sebenarnya. Enggak, aku tuh jadi inget dia. Aku itu dulu kenal sama dia tahun 2005 ya, Bu. Cantik ya? 2015, Bu. 15, Bu, ya ampun. Panjang banget ya 2005. Kayaknya aku masih SD deh itu. Ya ampun, oh iya, Bu. Iya, kelas Aslinya 5. mana? Aslinya Palembang. Aslinya Palembang. Aku ikut Cantik Indonesia dulu. Cantik Indonesia. Sebagai manajernya Sheila. Nah, kita tanya-tanya ini dulu, gimana kabarnya Anda? Kabarnya alhamdulillah. Walaupun tangan menguning berkat mencari cuan halal ya kan. Dia itu wanita nggak pekerja keras, walaupun dia single parent tapi dia punya semangat yang luar biasa sis. Alhamdulillah. Kabarnya gimana? Tadi belum dijawab, Bo. Kabarnya sehat alhamdulillah. Anak gimana? Sibuk. Anak ikut Anda kemarin ya. Anakku itu asistennya dia. Lucu banget sih yang kemarin sih. Oh ya, anak gue baru lulus dari pesantren dan namanya memang seperti itu, kampung tahu. Aku nggak ngomong kampung tapi lucu gitu. Iya, Misalnya kampung. ada emang main baru talent. di Jakarta. Main talent sis, dia gini, Kak ya ampun, ada ayam beb katanya gitu. Lihat artis semua difotoin video tahu. Aku ngakak banget, tapi itu lucu ya. Aku mau nanya nih Polos, sis, masih polos. masih polos ya, tapi emang lucu banget dan dia cantik dan karakternya itu kayak hampir mirip kayak Arafah, tau gak sih? Mirip Siapa banget. sih? Arafah komedian. Tahu. Tahu ya kan? Aku sama Kak Lala disuruh casting. Lucu banget sih, sumpah dia itu kayak blow on tapi lucu polos. tetap membagi rezeki ya, Iya, mengajak berbagi casting, rezeki. membuka pintu rezeki ya. Amin ya Allah, karena kita tahu ya Bu, rasanya Perjuangan namanya- itu gimana? Dari kayak gimana? Ya Allah, nih aku mau cerita ya guys. Jadi aku dulu itu pernah, ini salah satu orang berjasa di hidupku. Jadi aku dulu itu habis Cantik Indonesia tereliminasi karena Agak sedih ya, tereliminasi ya. karena aku harus pulang ke Surabaya sambil mencari nafkah ya kan, Benar. karena aku dulu masih kerja. Terus Kak, aku itu si Ari Wibowo bilang gini, sis cepet lah sis ke Jakarta, aku beliin tiket. Mbak, Itu kamu balik. Kak, aku dibeliin dia tiket, aku cuma punya uang 500.000 atau 300.000. Dia, sis pokoknya nanti ngekos di tempat aku. Nah, tinggal di tempat dia tiga orang, aku, dia, Amel. Dia itu suka banget ngelihat temennya sukses. Nah, sampai ada momen dimana itu aku nggak bisa lupa. Aku itu pulang lagi Kak, terus dia diajak, sis kesinilah pokoknya, dibeliin tiket lagi. Nah beneran, ini salah satu saksi kehidupan aku itu gimana naik turunnya.
dia beli tiket, terus habis itu aku ngekos sama dia di Tebet ya, Pancoran apa Tebet? Nah Pancoran situ Kak, terus kita makan ya, kita makan di warteg, kita nggak punya uang sama sekali. Masa sih sampai segitu ya? Sumpah, tanya dia, ini saksi hidup. Terus kita itu makan satu porsi buat berdua. Kadang itu dia itu jahat Kak dulu. Apapun yang ada di kulkas kalau bukan makanannya dia diambil. Udah sis, nanti kita balikin. Indomie. Ya, Sumpah susah banget. Indomie nanti kita ganti, tapi diganti kalau kita ada uang. Nah, makan warteg itu Kak, udah kelaparan banget, makan berdua. Nasinya apa sih sis? Nasi, tempe orek sama telur dadar nggak sih? Itu makan berdua Kak. Terus tiba-tiba gini, sis kok perasaanku nggak enak. Udah sis makan aja. Terus dia, oh sis apa itu? Ada kaki kecoa, ya Allah, ada kaki kecoa. Terus habis itu udahlah sis makan aja sis, nggak mati gitu. Oh, sis aku Sumpah saking itunya ya. saking ya ampun, itu bener-bener pengalaman ya. Terus aku Bener, telan, terus enggak ketelen Kak. Habis sis aku udah, itu perut kita itu lapar banget Kak, karena kita cuma makan dulu sehari sekali. Sehari sekali. Dan 1 kali. Itu Karena nggak punya duit. Sekali makan. Iya benar, Karena nggak punya benar. Itu pengalaman aku dan aku nggak lupa untuk ngucapin terima kasih banget ya sis. Kalau nggak ada dia mungkin aku masih kerja di hotel dan nggak punya target hidup gitu loh. Tapi aku lihat tuh dia punya talent, punya skill. Karena waktu pas dia Cantik Indonesia tuh kan dia ngeluarin kayak acting gitu loh. Nah, Aku tuh kayak malu banget Kak di depan kamera itu, tanya dia, aku tuh nervous gitu loh. Dulu. Aku tuh nggak berani, nggak banci kamera gitu Kak. Kalau misalnya aku di wawancara misalnya nanti bisa Falah ngasih apa ya cuplikan-cuplikan di Cantik Indonesia, aku tuh kayak ditanya nih misalnya, kamu ya aku gini, tanganku tuh gemeter dan aku tuh mau ngomong nggak tahu kenapa. Dan yang make upin aku dulu itu orang tua, jadi di situ aku kelihatan jelek banget kayak seleranya itu. Aku nggak ngomong make upku jelek, tapi aku terlihat lebih tua dari umurku. Itu keberapa ya tereliminasi? Keempat sih. Ingat Tapi ya? Kalau orang kebayang yang ya? nonton yang make upin kamu gimana? Nggak apa-apa aku. Mau bilang apa? Nggak apa-apa aku. Terima kasih banyak ya. Nggak, tapi ibu itu baik banget. Jadi orang lain tuh kayak misalnya Kak, dulu waktu di Cantik Indonesia itu orang-orang pada request, aku nanti kakak make upin aku ya, aku gini. Nah ibu itu nggak ada yang milih Kak. Jadi aku bodo amat. Menurut aku ya udahlah, siapa yang bakal milih dia gitu. Aku tetep aja ya udah Bu, nggak apa-apa di make upin seapa-apanya, kan namanya kita manekin ya Bu, harus mau jadi apa aja. Udah di make upin aja gitu. Tapi makasih juga berkat ibu itu ada yang mau make upin aku, karena yang lain itu milih-milih. Itu nggak apa-apa, cerita aja. Terus gimana sis? Terus ya dia hebat sih menurutku, karena skill dia Senderannya waktu nggak apa-apa. acting itu bagus. Waktu pas kamu masuk Bottom tuh ya deh, yang Iya Batam tuh. dia pokoknya nggak aman, tapi kan harus bakatnya dia acting tuh keren banget sih Nan. Walaupun Aku lihat dari ngeblank situ ya. pas ketika dia langsung meledak di layangan putus, wah itu gue Meledak. sebenarnya bangga juga satu, tapi aku percaya karena emang dia punya actingnya bagus, kayak gitu loh. Dan perjuangan hidupnya bolak-balik Kak. Aku dulu Kak tanya, Iya. aku tuh ngekos sama dia berkali-kali, sampai ingat nggak kita Pindah-pindah ya? pindah-pindah karena aku punya uang ke sini, nggak punya uang aku pulang ke Surabaya Kak untuk kerja di hotel. Terus aku tabung untuk di Jakarta, jadi aku berkali-kali pindah kos kayak gitu. Dan Dan ya Jakarta ya. iya benar. Nah sampai akhirnya aku punya pengalaman ditabrak kuyang. Mahrib itu di kos Tebet, apa nah? Bukan di Setiabudi. Oh iya Setiabudi. Jadi maghrib Kak. Nunggu dia pulang nih. Terus habis itu, sis, bukalah pintu. Kepala kita ditabrak kuyangnya kayak wes gitu. Akhirnya kita lari kabur ke lobi sampai kita nggak mau ke atas. Kalau nggak gitu subuh jam 2 itu ada suara apa sih sis? Pokoknya itu kosan emang mahal tapi agak angker. Rumah mistis ya. tua gitu. Cuman aku tuh seneng banget kalau misalkan, padahal mereka kan beda ya, kayak yang kompetisi kemarin kan sahabatku, aku bantu dia, tapi aku temenan sama mereka ini. Pokoknya Cantik Indonesia tuh yang 1 sampai terakhir tuh aku kenal semua. Dan dia deket sama semuanya karena dia itu salah satu yang ngebantu kita juga. Misalnya kita nitip apa, kita nitip ke dia. Bahkan Sheila kalau misalnya butuh baju, karena kita kan karantina dan di situ kita nggak punya uang tambahan. Kita 1 minggu itu cuma dikasih 500.000. Boleh disebut nggak sih? Boleh lah ya. Boleh lah ya. Boleh ya. Kita 1 minggu dulu itu cuma Riwayatkan. dapat 500.000 Kak. Dan kita nggak punya uang. Kalau kita beli ke mall gimana Kak? Nggak cukup. Aku aja buat transfer ke keluargaku itu nggak cukup Kak. Jadi kayak uang yang kita dapat 500.000 itu untuk bertahan hidup. Nah, Sheila pinternya dititipin di dia untuk dibeliin baju di
luar Jadi entah aku cari baju yang murah-murah. yang murah lah, karena untuk ganti-ganti foto doang. Itu tahun berapa? 2015. kan? 2015. Sekarang 2022. Udah 7 lama tahun kan? yang lalu. Nama. Kenapa tuh ya? Agak nyempil ya. Iya, agak nyempil. Pokoknya itulah kisah hidup kita itu. Tapi aku bangga sih ngeliat si Mala sekarang. Aku manggilnya Mala ya. Iya dulu karena Sekarang panggilan kita. nama panggungnya Lala ya. Iya, benar. Kalau Mbak Lastri ya, karena orang itu sukses dengan caranya masing-masing. Bener. Dan aku waktu itu suruh orang datang, ya aku tahu orang ini punya potensi gitu loh. Bukan ada sih orang yang misalkan, dia nggak boleh maju, kalau aku nggak kayak gitu. Teman-temanku ya, ada satu si Amel dia jadi pemain sinetron, si Mala sinetron. jadi main sinetron juga, terus yang satu hidupnya di Putri, yang satu hidupnya ini, dan aku ya mungkin juga berkaryanya di Mel Pageant juga Mel gitu. Pageant. Jadi kalau ngeliat teman sukses tuh kayak wow, bangga banget. Bukan ngomong Nggak ada iri-irinya iya, Bo, kalau kita ya. kalau kita nggak ada iri, karena kenapa? Kan rezeki masing-masing. Malahan ketika kita udah sukses, bukan sukses ya sini ibaratnya alhamdulillah kayak temen gue udah enak nih sama gitu, jadi kita bangga gitu. Kita tuh nggak ada Kak, kan ada kan kalau di Jakarta iri-irian kalau ada sesuatu punya dia iri. Kalau aku sama dia itu kayak selalu nanya kabar dulu, mungkin kita ada slack dikit ya. Namanya pertemanan itu pasti salah slack ya. Tapi kita nggak pernah ngebahas kayak kita nganggap ya udah kita gimana sih caranya yang penting kita tidak saling membuka aib Ya. masing-masing. itu. Aku malah sering banget konflik sama temanku yang si Sela itu. Tapi tetap aja sekarang temenan. Emang namanya sahabat, kita balik Sahabat lagi sih. seperti itu memang. Iya, kalau sahabat nggak berantem namanya bukan sahabat. Benar. Nah, kalau kakak nih dulu awal ketemu aku itu gimana? Ketemu dari teman aku ya. Jadi kita juga punya Teman teman aku dari Surabaya. Aku tuh punya teman namanya Mbak Kak Nita. Kak Veronita. Kak Veronita teman bisnis aku jualan. Agak senderan aja biar agak nyampe. Nah, oh iya Bu, nggak apa-apa Mas. Terus habis itu? Temen aku tuh temen bisnis aku dulu, kan aku di Juanda Surabaya. Oh, Juanda Surabaya. Sebelum jadi Juanda itu bentar. Juanda itu Airport. Di airportnya kerjanya. Wow. Di airportnya. Dia buka usaha sendiri. Terus aku buka usaha di situ, kenal sama Mbak Nita. Nah, nggak ada teman kan Kak Nita, diajak nonton Indonesian Idol, ketemu dia. Oh, nonton Indonesian Idol di mana? Indonesian Idol yang di JCC dulu kalau nggak salah. yang itu ya. Yang pokoknya 2019. Oh iya. Grand Final. BCL ya, yang Grand Final Sebelum ya. Asraf meninggal. Sebelum Asraf meninggal. Pas itu. Jadi ya gitulah. Terus gimana nih pesan dan kesan maksudnya Perubahan ya. perubahannya? Wow banget, kaget. Begitu dia nonton ada Mbak Lastri, ada dia. Gue cari dong di IG. Mana ya foto gue sama dia waktu itu nonton Idol. Ternyata ada. Beda loh. Beda dulu kan Beda. aku hitam kan sis, karena kan tahu sendiri kita Hitam. Dia kan agak berisi. agak berisik Kak. Iya kah? Iya, aku dulu sampai sih nggak tahu berisi ya. 62 Agak pernah berisi. ya? Tapi aku tahu dia syuting. Syuting sama ya beberapa artis yang kayak dia pakai baju Mbak Lastri itu. Cuman kan belum tayang kan. Jadi dan aku mungkin tipeku bukan yang gini, aku bukan tipe orang yang pansos. Iya benar, kita itu Nggak ada anti yang namanya anti-pansos. Pansos ya. Kita nggak temanku yang ini dia terkenal, gue mau deketin. Enggak. Gue biasa aja. Dia teman gue, udah gitu. Temen aja gitu ya. Dia sahabat gue gitu. Aku sama kakak ini juga gitu. Aku tuh awal-awal kayak Kak itu siapa sih Kak, kok lucu banget. Aku bilang iya dia itu loh ruempong kan. Ruempong kecil. Terus habis itu ya ruempong iya tapi baik gitu. Nah itu udah lama banget. Terus tiba-tiba kita itu komunikasi gara-gara dia bahas Lastri ya. Lastri. Aku kok kayak kenal dia sih gitu. Iya. Aku tag di IG-nya dia. Sukses ya kamu sekarang gini-gini, ngobrol lagi kita baru aja ya. Layangan putus itu kita nyambung lagi, ketemu lagi. Itu udah lama banget. Aku udah ya alhamdulillah adalah bisnis kecilku yang mulai berkembang. Kami. Dia sekarang itu kalau kalian suka sambel nih, dia jualan promosi sambel. Sambelnya namanya Dapur Kamila. Kalian kalau misalnya mau request atau mau punya hajat bisa ngubungin dia karena dia bisa masak apapun sis, jangan sedih. Nah, Aku juga ada bisnis nih. Oh iya silakan. Agak promo ya. Ingat jangan ngondek. Agak promo ya.
Kalau abis makan kan takut gendut ya Ya. kalian. Nah, aku ada brand sendiri. Bisa juga ke Mbak Lastri. Iya, jadi nih salah satunya aku ya. Iya. Aku kapan lalu itu berat badanku sempat 62 karena vaksin. Nah, habis itu aku nyobain obat dietnya dia. Terus akhirnya berat badanku sekarang kayak 56, gitu. 57 gitu. Stabil, bener-bener. Jadi aku nggak dulu tuh gendut. Wah, aku gendut 80 dia. 8 gendut parah. Emang Bulet. aku mikir, wah aku mau kompetisi tapi mau ngeringin badan susah banget. Nah, aku punya produk sendiri. Aku bikin, dan aku tuh tipe orang, oh pengen ngajak orang tuh sehat gitu loh. Jadi kalau habis makan sambal bisa beli obat. Bener diet aku ya. banget. Jadi biar Oh ya bener, karena habis kalau makan sambal itu kan nafsu makannya Makanya banyak ya. bener. ada dong kebanyakan. Kak, aku pingin beli sambalnya tapi takut lagi diet ini. Nah Nah, ini bener. sini nih. bener. Aku dulu kita sering ngomong gini ya, ngeliat nasi bisa jadi gendut ya. Iya sumpah kita bilang, sis aku Gagal diet gitu ya. Aku lapar deh, kayaknya ngeliat nasi aja udah gendut. Terus aku nafas aja kayaknya udah jadi lemak. Iya, nah terus Serius. jadi mikir, aduh, nah sekarang aku udah punya produk itu, aku nggak makan malam, makan banyak, besok pagi lancar, keluar semua, lemak-lemak membandel. Betul. Ini obrolannya jadi kayak Berjualan ya kayaknya Jualan ya. ya. tapi nggak apa-apa, kita seneng kan karena punya temen itu kayak maksudnya punya usaha Benar. sendiri. Alhamdulillah ketemu udah. Nah, Udah kalau cicak Mbak ya. Lastri sendiri Udah lumayan nih, lah ya. atau Mbak Lala sendiri, Mbak Lala. targetnya ke depan ngapain? Menikah? Oh pasti ya, doakan ya. Jadi kan aku sama pacarku kan beda agama ya kan. Oke. Jadi kita lagi proses untuk menuju ke situ. Sedih ya. Sedih sis kalau keinget kita dulu. Jadi baliknya kemana nih nanti? Ke situ tuh berarti Baliknya ke pernikahan juga lah sis. Tapi untuk sekarang kita emang fokus untuk mengikuti proses-prosesnya sambil nabung. kita gitu. doakan lancar sampai hari H, nggak ada Amin. halangan guys. Dan aku tuh berharapnya, ini aku nggak pernah berhenti belajar ya, karena dengan layangan putus itu kayak aku ngerasa aku tuh kecil banget. Banyak kayak Gimana temen-temen. tuh, berani nikah nggak lihat itunya lain? Oh aku berani karena aku udah pernah di posisi itu kak. Aku ini tahu sendiri. Tahu. Kak tahu nggak sih aku cantik Indonesia tiap hari aku nangis. Hmm. Aku punya mantan itu masya Allah kak, bikin cekik pacarku juga udah aku kasih tahu, aku udah ceritain semuanya. Dan kalau keinget itu kayak anjir, kayak aku tuh nggak berhak diperlakukan kayak gitu. Ngomong-ngomong kayak gitu dia juga loh, gimana? Udah aja, kalau aku nggak mau. Nggak, pernikahannya Aku juga pernah mengalami itu. Dan sekarang aku jadi single parent mulai. kok sedih sih kak. Ya Allah. Sedih ya. Anakku sekarang udah segede itu. aku Jadi aku pengen sedih ya. udah. Aku nggak suka. Aku nggak suka buka masa lalu. Karena aku nggak pernah menoleh ke belakang. Oh, wanita strong. Jadi spion itu buat gini, ada apa tuh? Langsung Siapa tuh? tetap fokus ke depannya. Baju Bentar. aja. By the way, bawa dompet lagi di sini ngapain bu? Enggak bu, tadi itu dari tadi duduknya di sini. Oh, takut diambil ya? Enggak, ini Emang udah lapar ya? enggak. Iya sih, lapar ya tadi gua. Kayaknya Sabar sambil ya. makan deh bu abis ini. Iya, abis ini makan Oke. ya, sabar ya Kalau Allah. berarti nikahnya targetnya kapan nih mbak? Target nikah. Kalau Mbak menargetkan seharusnya secepatnya, tapi balik lagi ya Bo, kondisi keuangan zaman sekarang itu agak susah diprediksi. Bukan kita menikah cuma memikirkan uang, kematangan, tapi kan kita juga mental. Terus kita itu tabungan untuk kedepannya. Kalau kita tiba-tiba punya anak, persiapan kita itu apa? Benar. Soalnya masalahnya kita makan aja kadang agak susah gitu loh. Karena kalau misalnya kita nggak dapat kerjaan, kalau pekerja kayak aku gini kak, kamu kerja dapat uang gitu. Kalau nggak kerja nggak dapat uang gitu. Jadi ya kita lagi mempertimbangkan itu. Kalau Adit sih orangnya kayak kapan aja sebenarnya siap. Cuma Siap kita ya. lagi Mbaknya yang belum siap berarti. bukan akunya nggak siap, kita menyiapkan karena beda agama Ya, kayak itu gitu dulu prosesnya gitu. Nah kak, kamu ngeliat aku dulu awal-awal gimana sampai sekarang? Beda dong. Oh. Kalau mau cerita lucu. Aku dulu pernah jatuh. Jatuh. Ini loh, sumpah ya. Pakai high heel di depan orang banyak nih. Indonesian Idol baru mau mulai. Jalan tek dengan PD-nya pakai high heel segini. Jatuh di depan orang. Kok bisa? Ada nggak sih fotonya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ada fotonya. Jadi tuh Akika menter ya sis. Jadi kayak gini. Kak aku fotoin dong. Nah Temen kita itu cucu cucu pokoknya ya.
teman kita itu Cuco. Nah, ini kan sis, jadi Akika kalau misalnya jalan sama dia kayak gini nih sis. Kecil kan gue. Ini segini semua sis. Gue kan gue kecil, temen gue juga agak kecil, agak tinggi. Jalan sis. Ini tinggi sendiri. Celana- Jalan kan PD-nya. Celana Akika segini sis, high heels. Nah, itu kan kayak puffing gitu kan, nyerimpet, Terus gini keseringan tuh. Sis Akika bersujud kepada Allah. terus orang-orang ngeliatin sis itu tuh di air mancur sis. Oh my God. Jadi ini air mancur Itu itu masuk. Di CC? bukan MNC. MNC ya Allah, buat kalian yang kayaknya dulu salah satu penonton itu, mohon maaf ya, kita itu dulu ya Allah Ternyata itu terlalu Mbak sis, malu banget sis, sumpah semua orang ngeliatin sis. Ini nih pintu masuk, pintu keluar di situ sis. Ini air mancur, ya kan? Semua orang lagi nongkrong di situ sis. Habis itu, Kak minta tolong foto. Foto, oh iya lagi foto-foto dia. Terus di sini ku memar, dua-duanya memar. Wah sakit banget Kak. Kenapa? Terus kata Pokoknya temanku, kita mah. lah ya kamu lo isa lo itu tipe nggak izin tadi. Yang Kak malu. Terus aku buka gini Kak, ya Allah gosong sis, gosong. Mereka dan aku tuh kayak, Kak aku nggak apa-apa sih jatuh, tapi sakitnya itu nggak apa-apa, malunya sis, malunya ya Allah. Tapi itu kenangan sih. Ada momen-momen nggak sih yang menurut kalian di dalam hidup ini kayak yang menurut kalian menguatkan kalian? Kalau di Jakarta kita tahu sendiri ya, Jakarta itu keras banget. Ada nggak momen di Jakarta yang bikin kalian kayak, anjir ternyata Jakarta itu keras ya, anjir ternyata hidup itu kayak gini ya? Oh, kalau aku sih agak dikenceng. Oke, kalau aku sih yang nguatin aku dulu tuh aku susah banget kan. Aku dari keluarga yang ya broken home, terus ke Jakarta memang sendiri. Broken home itu bukan alasan loh ya. Aku selalu menanamkan Ya, itu. makanya tapi dari- untuk motivasi. Jadi dari mungkin kebanyakan orang kalau menganggap keluarga broken home itu bakal hancur, bakal apa. Terus aku nggak dianggap sama sekali sama keluargaku, dia emang nggak disupport sama sekali. Ketika aku punya jalan, aku punya mimpi, punya jalan, dan aku Tuhan kasih aku teman yang baik, Tuhan kasih aku link yang bagus. Terus ya aku ke Jakarta, aku pernah jalan kaki dari Kelapa Gading ke Kalideres karena nggak punya uang sama sekali buat ongkos balik. Jauh nggak sih itu Fala? Jauh banget kan? Sekarang suruh jalan. Itu jauh banget. Mungkin yang aku dapat sekarang ini itu yang aku tebar dulu kali ya. Benar-benar tuai tebar tuai ya Allah gimana sih? Jadi kalau ditanya aku pernah nangis, bukan nangis, lebih tepatnya waktu pas aku jalan kaki aku cuma bilang lu yang buat gue susah dan lu yang harus buat gue sukses. Oh, benar sih. Gue jalan kaki tuh dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh baru nyampe. Itu ada yang bikin lo susah. Yang bikin gue susah karena gue nggak bisa nggak kontak sama keluarga sama sekali. Gue numpang kosan teman gue di Kalideres. Itu gue masih belum sendiri, yang di Pancoran itu. Terus 2013 itu yang membuat gue yang gimana sih, orang dari kampung ke Jakarta punya mimpi besar kan, pasti kayak aku sendiri. Terus aku pengen kuliah kayak sama kayak orang. Satu, aku bilang aku harus lulus kuliah. Bener. Sampai event detik kemarin pas aku lulus kuliah, bapak aku nggak tahu kalau aku kuliah. Sampai aku bilang aku nanti mau undang, dia nggak tahu. Hebat loh dia ya. Terus sampai ya alhamdulillah, kalau dulu pernah juga lah nggak punya duit bayar kosan pernah. Tapi sekarang alhamdulillah semua itu aku alhamdulillah aku bisa nampung orang. Aku ada cerita lagi. Sekarang Nggak, aku punya sekarang cerita. alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah, maksudnya untuk Ini banyak cerita nih. lucu untuk banget orang ini. tua, untuk orang tua aku pasti ada. Untuk tinggal juga nggak susah. Untuk kendaraan aku nggak jalan kaki lagi, Alhamdulillah. nggak naik kendaraan umum lagi. Terus Alhamdulillah. lancar lah ya. Alhamdulillah punya bisnis sendiri, udah lulus kuliah juga. Alhamdulillah itu nomor satu. KTP gimana sis? KTP belum berganti sih sebenarnya, belum berganti warga negara juga. Cuman masih banyak mimpi sih. Emang kita harus bermimpi terus Mimpi untuk. aku masih ingin melanjutkan S2-nya di Belanda. Amin, masya Allah. Bahasa Inggris lancar. Alhamdulillah. Dia pernah ngajarin aku bahasa Inggris loh. Dia by the way si Mala ini kenapa nggak? sastra Inggris loh dia. Oh iya. Anakku Pendidikan. aja tadi gini. Ulang. Kak Lala itu cerdas banget bahasa Inggrisnya. Iya, dia bahasa Inggris dia. Mau aja bahasa Arab aja. Nggak, jujur ya, aku itu kadang itu bahasa Inggris tuh jauh kalau dibilang bagus tuh enggak. Karena kayak
setidaknya kalau aku diajak ngomong aku tahu walaupun kadang itu aku salah nih. Jadi kayak ya udah, namanya kita hidup di Jakarta tahu sendiri Kak, temenku kayak rata-rata bule, kalau nggak bisa itu malu sendiri gitu loh. Aku tuh nggak bisa bahasa Inggris tapi aku mencoba untuk belajar terus gitu. Nah ngomongin ini Kak, kosan, jadi aku punya pengalaman lucu banget perjalanan hidup ya, balik lagi ini kita nggak membuka aib, ini kan ada orangnya ya. Jadi si Ari ini kurang ajar. Aku disuruh di kosan Kak, sis Akika mau ke Bandung. Oh oke. Oh enggak, pertama sis Akika mau gadein HP, dia nggak punya uang. Ya ampun, Terus habis itu aku sama Nia sama salah satu teman kita ya, aku tuh lagi di kosan dia Kak, bapak kos gedor-gedor Kak, ya Allah bapak kos gedor-gedor. Terus Terus duitnya ya. iya kita gini. Jadi bapak kos tuh gedor-gedor tuh 10 menit lebih Kak. Aku Tapi ada pengalaman kayak gitu mah dulu. iya Serem Di ya. Jakarta aman. aman ya. Tapi kakak ada nggak pengalaman yang menurut kakak bikin oh aku hidup di Jakarta tujuanku untuk ini, dan yang menguatkan aku untuk hidup di Jakarta ini, ada nggak? Ada. Apa tuh? Tapi aku nggak bisa dibuka di sini. Nggak apa-apa yang Makanya iya nggak, menurut kakak apa sih yang bikin kakak bertahan di Jakarta selain masalah pribadi gitu? Apakah ada yang men-trigger oh ya aku pengen anakku nanti punya masa depan cerah? Anak sih. Anak Satu kayaknya. ya anak memang. Moodbusterku itu anak. Semangat hidup anak gitu. Anak harus benar-benar jadi anak yang sukses. Iya. Jadi Dia anaknya kuat. anaknya kuat, Anaknya bener. sederhana. Nggak Dia neko-neko. tuh nggak, meskipun aku yang seperti ini ya, orang lihat, waduh teman-temannya tuh bilang, mamamu tuh Instagramnya seperti ini gitu. Tapi anakku nggak goyang sama nggak sekali, peduli. bilang, lu tau nggak skincare-nya itu beli di Indomaret yang Pond's itu loh, yang harganya 12.000 Iya, iya, itu iya. loh. Dia itu nggak neko-neko. Nggak pernah skincarean. Tadi aku sempat cerita, dia cuma bilang gini, Kak, mamaku tuh kuat banget gitu. Kenapa? iya? Aku kayak terharu gitu. Makan mie sis, Akika, aku kan bikinin anaknya dia mie. Sis, Dek mau mie nggak gitu. Nah aku bikinin pedes, aku pikir Dek, aku kayak Kalau kalau memang anaknya mau makan apa gitu, apa terserah. aja, mau apa aja. makan apapun di kulkas tuh bilang, mah ini boleh nggak tak makan gitu. Itu kan Hmm. kulkas kamu gitu loh. Itu Dia kan tuh kayak gitu, makananku bener. gitu. Anaknya kayak gitu. Nah, yang bikin aku teriris tadi kayak dia bilang gini, Kak, aku tuh kalau ada apa-apa, aku tuh selalu pendem. Anaknya dia gitu. Aku tuh orangnya kayak gampang nangis ya, Bo. Iya. Dia tuh baik banget kayak gini. Aku tuh Kak, kalau misalnya punya masalah, aku diem. Tapi aku dulu punya mantanku suka aku graukin katanya. Oh kalau Oh iya, dia tuh punya masalah, misalnya apapun itu, terlalu broken Di- home. broken home, dan dia itu dipendem banget. Jadi kalau misalnya aku ada masalah, aku ngelampiasin ke pacarku. Aku pacaran 4 tahun tapi putus. Dia cerita tadi Kak. Jadi Berarti dia ada isu Apa tuh? kayak isu enggak ini loh, depresi. Dia bilang, Depresi, aku dia punya depresi Ya, itu- mental yang nggak bagus. itu namanya isu mental. Isu mental ya. Kalau jadi kita semua anxiety ada apa? Sampai pernah bilang, temen aku tuh bilang gini, anak kamu ini bawa ke di Keberuntungan. Rukia, ada yang suruh Rukia. Kalau menurutku itu psikolog sih. Iya, aku psikolog. juga punya isu kayak aku nggak bisa sendiri. Kalau sendiri tuh ngerasa kayak ketakutan, iya, terus iya. aku ngerasa kayak kiamat karena aku kerasnya hidup yang menimpa dia nggak Iya, sekuat itu nah. labil jadinya. kalau aku tuh kayak gitu. Pokoknya kalau ketika sendiri apa aku tuh ngerasa kayak wah ini mati kiamat gitu. Tapi pas aku tanya psikolog, aku punya temen, alhamdulillah ya, punya temen tadi tuh yang udah psikolog, Yang dokter, bisa jadi nggak membawa perlu diri kamu Ah, masuk ke jadi lingkungan baik ya. jadi aku nggak perlu yang bayar lagi nih. Iya, dan alhamdulillahnya kan dibimbing gitu loh Kak. Jadi kita itu punya lingkungan nih. Lingkungan kita itu kayak oke, aku punya lingkungan ini buat ini buat ini. Kita udah tahu gitu loh Kak batas-batasannya. Dan aku kayak bersyukur banget di titik ini. Kayak aku dulu juga kalau dibilang depresi, ya Depresi pernah. Ini udah tahu. Ya sampai ke Bali ya Bu. Iya, wow, aku kalau depresi parah. Terus aku pernah nggak makan 7 hari, cuma minum air putih dan sebagainya. Minum air putih, terus minum obat tidur, kayak gitu sampai aku pernah kurus banget, sedepresi itu. Nah, terus habis itu aku pernah curhat ke mamaku. Aku kan emang dulu nggak deket sama mamaku. Pas aku curhat, kayak mamaku bilang gini, Ndok, apapun yang bikin kamu bahagia aku dukung.
Jadi kalau misalnya sedih. kamu punya sesuatu, mungkin aku nggak bisa bantu, nggak apa-apa, aku bantu doa. Itu yang Doa seorang ibu. itu yang selalu mamaku bilang. Soalnya kan mamaku kan semua itu kan dari aku kan. Ketika aku kemarin kayak mau persiapan kompetisi apa kan butuh dana sendiri karena ada beberapa, terus kayak aku mau sidang itu dia bilang mama cuma bisa bantu doa, nggak bisa bantu apa. Di situ kayak aku kira aduh, gue harus benar-benar dia the only one yang bisa buat. Tanpa dia gue nggak di sini sih sebenarnya. Bener nggak, kita nggak di sini ya. Doa orang tua itu yang langsung nomor satu gitu, langsung tembus gitu, apalagi ibu ya. Benar. Iya sih. Makanya aku percaya, aku selalu minta doa ke dia. Tanpa dia aku nggak di sini. Iya bener, aku juga sih. Aku tuh dulu ya, kenapa? Ini aku ceritain alasanku kenapa aku pengen banget jadi artis. Kenapa? Mamaku dulu itu pernah yang namanya keluarganya mamaku tuh keluarga yang nggak ada gitu. Mamaku sampai beli pembalut tuh dulu nggak bisa Kak. Mamaku. Jadi pakai jari. Enggak, iya. Terus nanti dikucek Kain lah ya? kain kayak Iya, gitu. kain. Nah, mamaku tuh cerita, aku tuh nggak pernah deket ya sama mamaku. Terus tiba-tiba mamaku tuh akhir-akhir ini gara-gara ada sesuatu yang akhirnya bikin kita deket. Dulu nggak deket ya? Nggak deket. Terus habis itu mamaku cerita, kamu ya, aku tuh dulu tuh sempat sakit hati sama kamu. Kenapa gitu? Ya kamu ngomongnya kasar. Tapi aku setelah inget-inget, aku dulu pernah ngomong kasar juga ke mamaku. Tapi habis itu kayak setelah dewasa kita sadar, oh ternyata itu nggak baik. Ya namanya pendewasaan ya. Aku minta maaf. Terus dia cerita, tahu nggak kamu, aku pernah makan cuma sama nasi dan garam. Wah. Kamu pernah ngerasain nggak rasanya gimana Kasian ya. pakai pembalut itu nggak punya uang sampai segitunya? Aku pernah itu. Bukan aku pernah maksudnya mamaku kayaknya pernah, dan aku makan nasi pakai garam pernah. Pasti pernah. Terus? Cuma nggak akan ngomong ke kamu. Iya, iya kan, kayak orang, aku nggak mau gimana, cuma ini semangat aku gitu loh. Kenapa aku pengen jadi artis? Mamaku pernah kerja di tempat ngelondri Kak, di pondok pesantren Ya kan ada Allah, laundry. iya. Mamaku kerja di Jombang situ. ya, rumahnya Jawa Timur banyak pesantrennya. Bener. Terus, mamaku tuh bener-bener apa ya, hero buat keluargaku. Terus kerja nunggu di warteg, bayangin mamaku. Aku kalau mikir tuh, aduh, nggak ada yang bisa ngalahin itu. Mamaku juga sampai sih ke tempat ngelondri itu, motor kita itu jelek Kak dulu Kak, karena kita udah bangkrut banget gitu loh, jelek. Terus itu hujan deras banget, sampai akhirnya kakinya mamaku tuh kerendam air. Besoknya itu kayak dia pakai kayak gitu, dan motornya itu mogok sih. Kalau misalnya kita jalan itu dari sini mungkin bisa sampai ke jauh banget Kak. Daerah mana sih? Jombang. Jombang, Peterongan. Nah, dari Peterongan ke Mayangan, bayangin loh Kak. Peterongan tempatnya Darul Ulum. Nah, Darul Ulum itu. Ulum. Darul Ulum, mamaku dari Darul Ulum pulang. Masya Terus Allah. itu di ini Kak, didorong. Bayangin loh sis. Kenal dekat kan sama kiainya situ. Oh ya ampun, itu sih. Jadi kayak bener-bener aku pengen ngangkat derajat orang tuaku. Aku nggak peduli sih omongan orang-orang gimana. Mamaku dulu itu dibenci sama orang karena kita kalau ngomong namanya orang Jawa, tapi nggak pernah sih yang namanya kayak gimana-gimana. Tapi keluargaku, bahkan saudaraku, tetanggaku itu kalau ngomongin mamaku itu nggak enak gitu loh. Memang orang Jawa Timur itu kalau ngomong lah kayak gua sama Lala nih, sama kan orang Surabaya gitu. Kalau ngomong lah gitu. Tapi hatinya tuh nggak sekasar itu. Tapi sekarang keluarga semenjak Lala di layangan Iya, putus ada. gimana? ayahku ada. Terus untuk di layangan putus ya aku Keluarga gimana keluarga jadinya? keluargaku biasa aja sih. Seneng ya. Cuma mamaku kayak, tahu nggak sih orang-orang di kampung udah kenal loh ada kamu. Terus aku namanya mamaku kan Mbak Tuti, Mbak Tuti anakmu loh masuk di layangan putus, masuk di TV. Oh ya, mamaku kan orangnya lebay gitu loh. Oh ya, doakan ya gitu-gitu. Berarti nggak jauh beda sama kayak anaknya ya ngomongnya. Iya. Lebay pokoknya. Mama, ini lebih nggak? Mamaku tuh lebih lebay. Emang anaknya gini, rame. Lebih rame. Tapi itulah, jadi kita memiliki perjuangan masing-masing ya dalam Punya pilihan hidup masing-masing. tapi tetap kita gimana pun tetap saudara, kita tetap komunikasi walaupun ada selek-selek, namanya juga pertemanan ya Bo, persahabatan. Tapi aku cuma pengen ngasih ini aja sih, kayak pesan-pesan buat kalian yang nonton ini kali aja ya. Kalian tuh jangan pernah yang namanya memanfaatkan teman, membohongi teman.
dan lain sebagainya, karena suatu saat tuh kalian juga butuh yang namanya temen ya Bo ya. Benar. Jangan pernah kalian pilih-pilih karena kita nggak tahu ya nasib orang yang dan kalian jangan pernah merendahin orang itu, statusnya apa, orang tuanya dari keluarga apa, dan dia tinggalnya di mana, karena kalian juga nggak tahu. Kalian mungkin ngelihatnya aku sekarang hedon, kalian nggak pernah tahu isi ATM-ku dan kalian nggak perlu tahu. Benar. Aku tahu. Jadi Kita benar. sama-sama tahu. Benar. Jadi kayak buat kalian jangan pernah ngejudge orang itu dari yang kalian lihat dari covernya doang gitu. Jadi kalau memilih teman yang apa adanya, yang tulus, karena suatu saat itu yang akan membantu kalian, ya nggak sih? Benar. Ada suksesnya nular ke anakku. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau kamu Makanya aku tempel anakku ke dianya itu, no, gue tahu ini Lala seperti apa gitu. Jadi ya udah ikut Mbak Lala aja udah gitu. makasih lo udah Meskipun dia percaya. capek loh kemarin tuh, capek dia tuh. Pulang jam 12 malam, tidur jam 1. Jam 6 aku bangunin, jam 5 lah aku bangunin, sholat subuh dulu berangkat gitu. Kasian. Biar ini Semangat udah lah ya. mentalnya Semangat. dia tuh udah kuat kok. Terus kalau Jadi kalau aku Semangat sih ya. pesannya paling kalau punya mimpilah setinggi-tingginya. bener. Kalau punya cita-cita, gapailah setinggi-tingginya, karena nggak akan ada yang bisa bantu kita cuma diri kita sendiri. Bener. Karena berdirilah dengan kaki sendiri menurut aku. Bener. Karena aku dulu tuh emang bener nggak dianggap, mungkin aku tuh dianggap orang udah meninggal, dari keluargaku sendiri udah nggak dianggap meninggal, karena aku emang nggak ada kontak, even sama kakakku tuh nggak ada pernah kontak. Sampai sama bokapku tuh aku bisa kontak tuh 4 tahun selama aku Jakarta 4 tahun baru bisa kontak, tapi nggak pernah ketemu. Ya itu nggak dianggap. Dan aku sampai kuliah pas lulus aja orang tuaku, oh kamu kuliah, bapakku pas lulus aja dia, oh kuliah, pas aku mengundang nanti kan mau wisuda. Makanya aku bilang berdirilah dengan kaki sendiri. Jangan, satu kuncinya, kalau kata nenekku, merendahlah serendah-rendahnya Itu orang bahasa Jawa. Ike. Oh sama ya. Bahasa Ike, merendahlah serendah-rendahnya sampai Orang orang lain Jawa. nggak bisa merendahkan. Iya, seperti orang Jawa kan, kalau orang Jawa itu kan rendah banget. Kayak padi ya kan. Nah terus jujur, jujur, Bener. terus sopan, Bener, jangan harus. manfaatin orang, jangan manfaatin teman. Ya walaupun bukan manfaatin ya, saling membutuhkan boleh, tapi nggak boleh memanfaatkan. Iya, Tapi bener. kita berdiri dengan kaki sendiri, Benar. biar kita nggak bergegetan. Sabar, tarik Agak nafas. lapar mbak. Ini agak lapar. Oke, habis ini makan ya. Terus apa lagi? Ya jangan Ini bergantung, kita nunggu. jangan bergantung sama orang. Benar. Pokoknya tetap semangat, karena Jakarta ini tempatnya kalian merubah nasib. Berubah Amin. nasib. Bener. Nggak sukses nggak pulang. Bener, nggak kerja nggak makan ya kan. Oke kalau gitu terima kasih banget curhatan-curhatan kita. Mudah-mudahan buat pendengarnya atau penontonnya bisa diambil hikmahnya, walaupun Bener. kadang kita sendiri nggak tahu kita bahas apa ya Bu. Tahu kita bahasa apa ya? Berarti galur ngidul ya. Ya benar, yang penting apapun itu itulah proses hidup kita. Dan mudah-mudahan proses hidup kalian dipermudah. Dan jangan lupa selalu nonton konten ngomen, ngobrol dan komen-komen di Lalacu. Thank you Ari Wibowo, thank you Kak Alin. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dah. Dah. Lapar.